Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mutmainah dengan NIM 3421230059, mata kuliah Pembiayaan Pendidikan. Di sini saya izin mau memaparkan materi tentang pembiayaan pendidikan. Yang pertama, mengenai materi efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran dalam pembiayaan pendidikan. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber-sumber, dan efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Efisiensi biaya pendidikan hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa. Dan untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan, digunakan metode analisis keefektifan biaya atau disebut dengan cost effectiveness, yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Dan di dalam efisiensi pendidikan ini ada beberapa jenis-jenis efisiensi. Dan upaya analisis efisiensi pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Yang pertama, efisiensi internal. Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Output diukur dengan indikator-indikator seperti angka kohort, yaitu proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran pendidikan, pengetahuan keilmuan, keterampilan, ketaatan pada norma-norma perilaku sosial. Dan karena alasan ini, persoalan-persoalan atau permasalahan mutu pendidikan biasanya dibahas dengan memperhatikan efisiensi internal dari sistem pendidikan. Untuk menilai efisiensi internal dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara seleksi di dalam putaran-putaran pendidikan dan seleksi di antara putaran, dan tingginya angka retensi di dalam putaran-putaran pendidikan merupakan indikator yang diperlukan untuk mengetahui efisiensi internal. Menurut Bobby dalam buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan karangan dari Profesor Dr. Agdon MPD, mengatakan bahwa jumlah enrollment yang demikian pesat akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya pendidikan jika terjadi pengulangan dan putus sekolah atau istilah dropout, serta pengelolaan sekolah yang tidak efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan biaya operasional. Yang kedua, memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas dan fasilitas belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas PBM. Yang kelima, meningkatkan motivasi kerja guru.
Yang keenam, memperbaiki rasio guru dan murid. Yang kedua, efisiensi eksternal. Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan biasanya diukur dengan penghasilan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pendidikan. Dan efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari hasil pendidikan. Pada tingkat makro, individu yang berpendidikan lebih baik dan cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih baik. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran kepada seluruh subfaktor sektor pendidikan. Efisiensi eksternal juga merupakan pengukuran sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Misalnya, seorang lulusan STM tidak memperoleh pekerjaan atau sebagai tenaga kerja di suatu lembaga atau masyarakat dan angka sekolah tercapai tujuan institusional dalam GBPP dalam analisis ini membandingkan lulusan STM dengan SMU dalam perolehan gaji. Selanjutnya, manfaat investasi pendidikan lebih banyak diperoleh dari pembentukan keterampilan atau skill. Dalam pertimbangkan investasi tersebut, ada dua hal yang penting sebagai berikut. Ada investasi hendaknya menghasilkan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi, dan nilai guna suatu keterampilan hanya merupakan salah satu dimensi yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan diperlukan untuk merespon kebutuhan ekonomi tenaga kerja menurut jenis pendidikan. Investasi juga merupakan pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai atau pengembalian mendatang yang tentunya dengan harapan lebih besar daripada nilai saat ini. Dalam menganalisis efisiensi eksternal pendidikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu keuntungan perorangan atau disebut dengan private rate of return. Yang kedua ada keuntungan masyarakat atau social rate of return. Private rate of return atau keuntungan perorangan yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan. Sedangkan social rate of return atau keuntungan masyarakat yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan dari masyarakat. Selanjutnya ada analisis efektivitas pembiayaan pendidikan. Analisis efektivitas biaya menghubungkan keuntungan bukan uang dengan biaya-biaya keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengukur seberapa efektif suatu program tertentu untuk memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisisannya dilakukan dengan melihat berhubungan dengan hasil yang diperoleh atau antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan. Adapun input yang dimaksudkan adalah yang pertama ada program prioritas di bidang pendidikan dasar, ada kegiatan yang dilaksanakan, ada tujuan yang ditetapkan, ada alokasi biaya, ada target yang diharapkan. Sedangkan output yang dimaksudkan adalah hasil pencapaian atau realisasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melihat target yang diperoleh. Selanjutnya mengenai alokasi sumber-sumber pendidikan dan penganggaran. Sumber-sumber yang langka dan terbatas perlu dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
Dalam konsep ekonomi, sumber-sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk itu sangat terbatas atau langka dan perlu adanya efisiensi. Di antara berbagai lokasi, biaya dalam pembangunan, pembiayaan pendidikan sudah selayaknya mendapatkan prioritas dari pemerintah baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Pemerintah harus memilih visi pendidikan karena untuk kemajuan pembangunan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal dengan tersedianya tenaga-tenaga terdidik pada berbagai level manajemen pemerintahan di pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota sampai tingkat kecamatan. Ada konsep alokasi dan penganggaran pendidikan. Dengan adanya keterbatasan sumber-sumber daya dalam ekonomi pendidikan, diperlukan usaha-usaha yang sistematis dan komprehensif atau menyeluruh dalam pembiayaan pendidikan. Salah satu kegiatan pentingnya adalah pengalokasian dan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran akan mengalami kendala-kendala yang akan mempengaruhi efektivitasnya. Tanggung jawab utama dari pemerintah adalah menciptakan dan menjalankan sistem pendidikan yang produktif. Implikasi bahwa sumber-sumber yang akan ada ditetapkan untuk mencapai secara penuh tujuan-tujuan dari sistem. Selain itu, pemerintah harus mengawasi jalannya sistem dengan cara menggunakan informasi dari kinerja sistem pendidikan tersebut. Sistem merupakan seperangkat komponen atau bagian yang saling berhubungan. Manusia membuat sistem sebagai alat untuk mencapai sejumlah tujuan. Dan sistem pendidikan terdiri dari komponen yang saling berhubungan, misalnya seperti orang, gedung, buku-buku, dan perlengkapan, dan dibangun dengan tujuan untuk membawa perubahan pada perilaku peserta didik. Sistem yang terbuka menerima pengaruh dari lingkungan dan mengembalikan produknya baik atau kurang baik kepada lingkungan. Artinya lingkungan menyediakan input dan menerima output dari sistem. Bila input dan outputnya dapat diidentifikasi dan diukur, maka akan menjadi informasi penting bagi sistem. Dalam fungsi produksi, output dirumuskan sebagai sejumlah layanan tertentu, dan output juga memperhatikan dimensi waktu seperti tahun belajar siswa dan jam pelajaran siswa agar biaya yang digunakan dapat dipilah-pilah sesuai dengan proporsinya. Adapun yang termasuk ke dalam input adalah barang-barang yang dibeli dan personel yang dipekerjakan dalam layanan pendidikan, dan input-input yang signifikan untuk sistem pendidikan diantaranya adalah ruang belajar, perlengkapan, buku-buku, bahan ajar, dan jam mengajar guru, serta personel lainnya. Dan input-input ini dibeli dengan uang. Oleh karena itu, data biaya yang akurat menjadi sangat penting untuk melakukan riset tentang problem-problem atau permasalahan-permasalahan administratif pendidikan. Dan fungsi produksi dari para ahli psikologi, kalau outputnya adalah perubahan perilaku siswa dengan bertambahnya pengetahuan dan penerimaan norma-norma atau bertambahnya kemampuan lainnya, maka outcome ini menjadi ranah atau domain dari para psikolog yang mungkin saja sedikit banyak mereka antusias terhadap jenis input yang digunakan dalam kajiannya. Selanjutnya tentang konsep penganggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran, dan anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.
Dengan demikian, antara alokasi dan penganggaran adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep dan aplikasinya. Selanjutnya, karakteristik dan fungsi penganggaran. Anggaran memiliki dua sisi, penerima dan pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan besarnya biaya yang diterima oleh lembaga yang dapat dibedakan dari dana pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lainnya. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam memposisikan suatu lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penaksir, sebagai alat otorisasi pengelolaan dana, dan sebagai alat efisiensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan prosedur penganggaran. Anggaran yang baik mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dan pelaksana mungkin mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Adapun prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Terus memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, dan pengesahan anggaran. Selanjutnya, bentuk-bentuk desain anggaran. Bentuk desain anggaran yang dianut oleh sekolah sedikitnya ada 4 bentuk. Menurut Nanang Fata dalam buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan, bentuk-bentuk desain anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran butir per butir atau disebut dengan line item budget. Yang kedua, anggaran program. Yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil. Yang keempat, sistem penyusunan program dan penganggaran. Adapun menurut Thomas ada 4 jenis budget yang bisa diadopsi, yaitu budgeting by line item, budgeting by organizational unit, budgeting by functional category, dan budgeting by program or performance. Apabila kita lihat dan dibandingkan keempat jenis budget yang dikemukakan oleh kedua ahli tadi adalah sama. Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, dan honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir. Sedangkan anggaran program adalah bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran didasarkan pada perhitungan dari masing-masing jenis program. Anggaran berdasarkan hasil adalah bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program. Sedangkan sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran adalah sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam bentuk ini, sistem setiap program dinyatakan dengan jelas baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat alokasi. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli tentang anggaran sebagai alat alokasi. Menurut konsepnya, anggaran adalah suatu instrumen yang dibuat untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran ini menyediakan format untuk alokasi keputusan yang dapat diformalisasikan dan diimplementasikan. Dengan adanya anggaran dapat dilihat hambatan-hambatan karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia sehingga perlu diidentifikasi item tertentu dari pengeluaran dan penggolongan pengeluaran untuk mempermudah analisis. Anggaran juga menyediakan konteks bagi proses perencanaan atau seperangkat kegiatan yang berdasarkan jenis manusianya dan dapat diterapkan dalam memilih alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anggaran menjadi dokumen yang merangkum keputusan-keputusan rencana. Dalam hal ini, anggaran bertindak sebagai alat untuk menjamin kehati-hatian dan kejujuran dalam mengurus dana publik. Anggaran merupakan dokumen publik yang bisa saja dipelajari oleh orang di luar sistem. Audit formal terhadap budget merupakan perbandingan antara budget pengeluaran real atau aktual dengan konsep anggaran dalam dokumen. Menurut budget yang rasional atau disebut juga paradigma rasional, karakteristik budget dalam sistem persekolahan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyusun anggaran yang rasional, maka tujuan dan sasaran secara spesifik lebih jelas. Dalam model rasional, input-input dipilih dan dikombinasikan dengan cara memaksimalkan pencapaian tujuan. Yang ketiga, dalam analisis rasional, sejumlah alternatif diketahui dan dibandingkan sebelum keputusan dibuat untuk melaksanakan prosedur yang ada. Dalam model yang rasional, sistem informasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembuatan keputusan. Dan model rasional meliputi sebuah penilaian terhadap hasil pelaksanaan anggaran yang ada. Model rasional lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang. Dalam konteks pembiayaan pendidikan di Indonesia, menurut hasil tim peneliti dari Asian Development Bank, sumber pembiayaan berasal dari lembaga atau departemen yang berperan penting, yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Bappenas. Pembiayaan pendidikan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu anggaran rutin seperti yang tertuang dalam TIK dan anggaran pembangunan seperti yang tertuang dalam DIP. Meskipun anggaran rutin lebih besar daripada anggaran pembangunan, sebagian besar anggaran rutin menyangkut gaji guru dan personel pendidikan lainnya, dan semua anggaran tersebut disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Selanjutnya, dalam konteks kelembagaan, setiap sekolah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau disebut dengan RAPBS yang telah direvisi dan mendapat persetujuan atau pengesahan dari dewan atau komite sekolah. Maka akan menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah APBS yang akan berlaku dalam setahun anggaran. Selanjutnya, mengenai alokasi sumber-sumber di setiap jenjang pendidikan. Alokasi sumber-sumber daya yang langka merupakan masalah ekonomi mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah.
Pilihan di antara sejumlah alternatif investasi bergantung pada tujuan masyarakat dan hubungan antara biaya dengan potensi keuntungan investasi. Salah satu tujuannya adalah efisiensi ekonomi dengan harapan investasi menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Dalam upaya menilai prioritas pendidikan, kita harus memikirkan jenjang atau jenis pendidikan manakah yang pertumbuhannya lebih cepat atau yang lebih lambat. Namun yang penting bagi kita adalah bagaimana memaksimalkan efisiensi dalam pengalokasian sumber-sumber yang langka. Oleh karena itu, investasi perlu dinilai dengan batasan-batasan hasil yang tampaknya dipengaruhi oleh struktur biaya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja di pasar kerja. Dan jenis analisis ini menjadi penting untuk menganalisis sektor pendidikan karena di negara berkembang investasi merupakan sesuatu yang penting untuk sumber daya pendidikan. Setelah modal manusia dipandang sebagai input penting dalam proses produksi, maka menemukan prioritas investasi yang cocok dalam pendidikan dan pelatihan menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya ada pendekatan persyaratan tenaga kerja merupakan suatu proyeksi tenaga kerja dan kebutuhan pelatihan biasanya 5 atau 20 tahun ke depan. Proyeksi ini biasanya didasarkan pada yang pertama, perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Yang kedua, perbandingan internasional terhadap tenaga kerja dan struktur pendidikan. Yang ketiga, rasio tenaga kerja dengan jumlah penduduk. Yang keempat, ekstrapolasi rasio input dan output. Selanjutnya ada asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan. Asumsi yang dibahas berkaitan dengan fungsi produksi pendidikan